Ya, Harus siap sampai kader. Itu ya. artinya ada alternatif atau pilihan-pilihan Ada lain mungkin ya. di tempat lain, Ya, oleh partai tapi lain. tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bung Iwan di obrolan santai. Kali ini saya menghadirkan bintang tamu Bung Iwan Kobaah atau Bang Iwan Kobaah ya. Biasa saya panggilnya Kanda Iwan Kobaah. Beliau adalah seorang politisi, kader senior Partai Golkar yang sekitar 29 tahun ya, malah melintang di dunia politik, khususnya di Partai Golkar. Bahkan bergabung di Partai Golkar dari tahun 1994 sebagai kader muda. Dan bukan hanya di struktur Partai Golkar, Kanda Iwan Kobaah ini menjadi politisi atau tergabung di dalam partai politik, tapi juga di organisasi-organisasi sayap Partai Golkar, di AMPG, di AMPI, KNPI, dan Kosgoro, apalagi? Pemuda Pencamarga. Pemuda Pencamarga. Sekian banyak organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, dan bahkan lama di bawah Partai Golkar, di bawah naungan Partai Golkar, Kak Iwan ini tidak pernah terdengar pindah partai. Jadi tetap setia sampai akhir di Partai Golkar. Kita langsung saja. Selamat datang Kak Iwan di obrolan santai Bung Iwan. Assalamualaikum, selamat sore. Bung Iwan. Iwan K22 Iwan. Iwan Kamidang dan Iwan Kobaah. Jadi kali ini saya mengajak Kak Iwan itu untuk ngobrol santai tentang menghadapi pemilu legislatif 2024. Nah, Kak Iwan ini kan dalam catatan saya itu sudah kurang lebih dengan pemilu 2024 ini berarti hampir 5 kali. Hampir 5 kali menjadi calon legislatif dari Partai Golkar di 2 atau 3 daerah yang berbeda ya, dapil yang berbeda. Apa saja Kak Iwan? Saya pertama dicalonkan menjadi anggota legislatif sejak saya bergabung di Golkar itu pada tahun 2004. Ya. Itu di calon legislatif provinsi. Ya. Ya, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 2009 juga begitu, calon legislatif di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian 2014 juga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Cuma ya tidak terpilih. Ya. Kemudian 2019 saya coba-coba ambil di daerah pemekaran baru, Banggai Laut. Tapi namanya ya mungkin mereka kenal saya waktu itu karena saya bukan lahir di sana, saya bukan besar di sana. Nah, insya Allah kalau memang partai mengizinkan, partai mencalonkan, saya mau ambil dapil 1 tempat kelahiran saya. Ibu saya, bapak saya lahir di Luk. Kemudian saya lahir di Luk, sekolah di Luk, SD sampai SMA. Dan teman-teman semua di Luk, keluarga di Luk. Ya tentunya jangan cuma harap itu, coba kita harus kerja keras. Tetap berusaha ya. Kita berusaha bagaimana mencari suara. Kalau di politik itu kan ada 3. Ada popularitas yang harus kita bangun, popularitas, akseptabilitas, tingkat penerimaan kita, lalu kemudian elektabilitas, tingkat keterpilihan. Artinya kalau bicara pada konteks atau pada modal awal Kak Iwan dikenal, itu ya saya pikir sudah cukup ya, karena di belakang Kak Iwan ini kan ada marga besar Kobaah. Marga besar Kobaah ini bukan hanya besar di Luwuk, tapi juga di wilayah Gorontalo dan Ampana. Tapi paling besar itu di Luwuk ya. Di Luwuk, mulai dari Lopu, kota Luwuk, sampai di Luwuk Timur ya. Luwuk Timur punya bapak. Ya, keluarga besar ya, iya. Keluarga besar Kobaah itu ya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi itu yang menurut saya modal awal cukup dikenal itu ya. Sehingga itu yang menjadikan alasan Kak Iwan maju di Luwuk. Atau ada pertimbangan lain atau ada alasan-alasan lain? Saya kan mau mengabdi di daerah kelahiran saya, daerah saya. Kan selama ini dari 2004 saya mencalonkan diri, saya minta sama provinsi untuk ke Luwuk.
Oh, tidak pernah dianu ya? Di 2009 juga tidak mau. Saya minta keluh. Katanya di kabupaten tidak terima. Ya. Kemudian 2014 begitu tidak mau terima kan teman-teman di sana. Ya saya terpaksa ya. Karena saya mau mengikuti arahan ketua. Saya pindah di Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut ya? Banggai Laut daerah Pemekaran Dapil Ampon waktu itu. Ya. Nah, tapi kan ada bedanya harus Ya. menggunakan ketinting. Ya. Nah, sehingga saya betul-betul mau mengambil di kampung halamannya saya, yaitu Dapil 1 Kabupaten Banggai, Luk Utara, Luk Timur, dan Luk Selatan, terus Nambo. Dan bahasa daerah di sana saya kuasai, dan bahasanya bahasa Saluan. Ya, bahasa Saluan. Bahasa kita. Bahasa kita. Itu di khususnya di Dapil 1. Ya. Yang kedua, saya yakin karena barangkali warga Koba tidak pernah membuat citra buruk di masyarakat. Citra buruk di masyarakat itu modal dasar saya dan bagi saya dan keluarga saya. Sehingga saya berkeinginan maju menjadi calon anggota Dapil 1 di Kabupaten Banggai. Dapil 1 apa saja? Meliputi Luk Utara, Luk Selatan, Luk Timur, Nambo. Nambo masuk ya? Enggak, masuk Nambo. Oh, Masuk. berarti Luk Timur desa terakhir Bantayan ya? Bantayan, kan daerah Ya. apa kan? Ya. Terus Ya. Luk Utara, Ya. Luk Utara. baru Luk Selatan. Luk Utara ini apa? Luk Utara mulai dari Salodik itu, Oh iya, Setiap Salodik. Kilogan Terus ke sana. Luk Selatan, Luk Selatan itu Bubung. mulai dari Bubung, dari Mahas sampai Bubung. Bubung. Terus Nambo ya? Nambo. Nah, kalau sudah 4 kali, berarti ini kelima kali ya? Ya, kalau partai Kalau partai merekomendasi apa? Oh, bukan. Partai sudah rekomendasikan ini ya? partai masih merapatkan. Kalau memang dia tidak bisa mengikat, tidak mengakomodir keinginan saya, Iya. mungkin ada di tempat lain. Siap. Iya. Sebagai kader siap Tetap loyal. Tetap loyal ya, setia sampai akhir. Nah, apa sistem apa yang digunakan oleh atau mekanisme apa yang digunakan oleh Golkar untuk menyeleksi caleg-caleg ini? Nah, itu begini, dalam dalam Partai Golkar ada namanya keputusan Rapimnas jumlah nomor 11 tentang seleksi calon anggota legislatif DPR RI, DPR provinsi, Ya. DPR kabupaten kota. Ya. Yang menyeleksi itu adalah dibentuklah tim sinkronisasi Ya. di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Tingkat provinsi itu. Untuk calon anggota DPR provinsi dan kabupaten itu ada rapat tim sinkronisasi. Namanya tim sinkronisasi. Ya? Sinkronisasi antara tim sinkronisasi dari kabupaten, Kabupaten, kota, dan tim sinkronisasi dari di provinsi. provinsi. Yang ini kan yang membahas tentang Caleg ini ya? tentang keberadaan caleg yang Ya. diusulkan oleh Iya. partai politik untuk Partai menjadi Golkar. calon anggota legislatif. Iya. Nah, tapi mereka ini bekerja kan. Dan mereka bekerja ini kan harusnya itu mengambil aturan yang ada di aturan-aturan itu kan harus memperhatikan beberapa orang karo, Iya. beberapa wakil ketua, segala macam yang menjadi tim anggota tim sinkronisasi. Tim sinkronisasi itu kan ketua, bendahara, kemudian sekretaris, kemudian ketua bidang organisasi, bidang kaderisasi, AMPG dan lain-lain sebagainya. Itu ada berapa orang? Itu nanti termasuk di provinsi, kabupaten provinsi seperti itu strukturnya, itu bersama-sama memutuskan. Nah, seandainya saya diputuskan tidak masuk dalam seleksi itu, kita siap. Apa pertimbangan? Apa dasar pertimbangan yang diambil atau diputuskan oleh tim sinkronisasi untuk menentukan calon legislatif itu? Ya, dikembalikan kepada tim sinkronisasi kan? Ya, maksudnya apa? Pertimbangan atau standar penilaiannya apa? Ya, kaderan utama, kaderisasi. Kan kalau 2014 saya ingat itu ada namanya TOT, TOT. Training of Trainers. Nah, training of Trainers itu kan semua caleg-caleg Golkar baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota harus mengikuti itu dan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu yang kemudian menjadi pertimbangan dasar, pertimbangan awal seseorang itu diajukan menjadi calon legislatif. Nah, apakah tim sinkronisasi itu juga menggunakan mekanisme itu? Nah, ini dilakukan seleksi dulu tapi belum diumumkan. Karena mungkin tanggal 29 itu ada TOT, ada Dikpol Pendidikan Politik.
yang pesertanya. Itu setelah keluar daftar calon sementara atau? Setelah itu. Wah, Cuma setelah rapat sudah selesai. iya kan Kan- ini Jadi tempat lain ya, artinya bukan di caleg tapi mungkin di staf ahli DPR atau di staf mungkin tempat ada. iya begitu ya. Oh, Gitu. Kemudian dalam menghadapi pemilu ini nanti, iya. Partai Golkar tentunya harus menyeleksi yang sebenarnya kader yang harus berkualitas, Iya. harus punya kemampuan. Bukan apa ya, kader yang apa ya? Seperti buah dipaksa masak gitu ya. Apa? Karbitan. Instan. Bukan instan ya, instan dan karbitan ya. Instan, karbitan. Bukan kader instan dan karbitan. Seperti saya bilang, Iya. Ini kan Bahwa- banyak ya. Karena pertimbangannya uang itu memang penting, Uang tapi kan uang sebagai instrumen politik. Tapi apakah uang semata-mata menentukan? Tentu tidak. Tapi di mana-mana orang terjun di politik itu tuh membutuhkan cost politik ya. kos politik. Karena beda Kan, cost ya, dengan money. Ya. Kalau Beda kos ya, politik cost biaya politik dan money operasional apa politik, segala ya. macam. Kalau money politik itu kan bisa serangan pajar apa segala macam. Bukan serangan pajar, Eh, serangan panjar. serangan pajar. Serangan pajar. Masyarakat dengan Iya. sudah terbiasa dengan serangan pajar, Iya. mereka open house. Oh, begitu. Buka sampai pagi kan. Ya. Menunggu serangan pajar. Iya. Nah, itu. Pasca bayar atau prabayar ya? Nah, Begitu pasca ya? bayar atau prabayar. Iya. Nah, inilah saya minta instansi terkait, lembaga-lembaga terkait seperti Bawaslu, Iya. betul-betul Ya harus mengawasi ya. mengawasi dengan betul. Karena saya melihat kecenderungan terutama di Kabupaten Banggai, di Dapil Kabupaten Banggai, terutama di Dapil Kakanda ini, dapil satu ya, katanya dapil satu, neraka. nah, Dapil neraka ya. Nah, Itu kan ya salah satunya ada rival ya kompetitor ya, lain ya, salah satunya anak bupati ya. ya betul. Anak bupati yang sekarang menjabat ya, Ya, anaknya Pak Pak Mamu, Amir. siapa? Amir Amir mereka ya. mereka. Anaknya Sebagai Pak caleg, ketua MPG. Kebetulan. sebagai caleg di Dapil satu sama-sama Ketua MPG Kabupaten Banggai ya, Banggai. Dapil 1 ya. Iya. Beliau juga maju. Jadi Nah, kira-kira apa strategi? Atau kalau strategi ini kan hanya Kanda Iwan yang mungkin belum bisa diekspos ya, belum bisa dipublikasikan. Tapi paling tidak apa kesiapan-kesiapan Kakanda untuk menghadapi kompetisi di internal partai itu? ya kalau diloloskan Ya, kalau diloloskan. harus pertama dana harus siap. Kemudian strategi yang kita buat bagaimana kita menghadapi konstituen nanti. Bagaimana lebih banyak kita sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal saya. Kalau di kalangan keluarga, silaturahmi ya. Keluarga, silaturahmi. Ya, mereka. Dan selama ini apakah Kak Iwan membangun itu? Saya jadi PLT di Bangkep itu Iya, hampir 1 tahun. iya. Jadi 1 minggu saya di Balsalakan, 1 minggu saya di Lup. Nah, di situ kesempatan saya jalan. Iya. Untuk silaturahmi ya. Saya menyampaikan bahwa saya mau maju ini. Sudah masyarakat teman-teman menyambut baik apa segala macam. Oh, saya akan maju di dapil 1. Ya. Dan mereka sangat antusias menyambut saya. Tapi apabila saya jelaskan tadi, kalau partai tidak mencalonkan, ya kita harus siap. Artinya sudah siap ya secara mental, Mental sudah siap bahwa ketika nama tidak muncul di daftar calon Iya. sementara ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama, mudah-mudahan Kak Iwan tetap Iya. lolos ya. Dan salah satu upaya untuk menghadapi kompetisi yang sangat ya apa ya kuat ya di internal yaitu ya dengan kekuatan silaturahmi. Nah, menurut Kak Iwan gimana penilaian apa sih sisi kelemahan dari tim apa tadi itu? Tim yang dibentuk untuk menyeleksi Tim sinkronisasi. tim sinkronisasi. Kenapa dia dinamakan tim sinkronisasi? Iya, karena Apa yang disinkronkan itu? itu antara provinsi dengan kabupaten. Jadi mensinkronkan buat caleg ini yang ini Oh, jadi nama-nama caleg kabupaten itu harusnya muncul dari bawah ya? dari bawah dengan provinsi. Ada kepentingan Oh, provinsi, berarti, ada ya. kepentingan kabupaten. Mempertemukan itu ya, Mempertemukan. Tapi itu kembali kepada suka dan tidak suka di dalam tim sinkronisasi. sinkronisasi itu. Oh, bisa saja seperti Bisa itu ya? saja manusia biasa. Oh, begitu ya. Tapi Dan kalau Kak saya Iwan melihat kecenderungan itu. kalau saya jadi tim sinkronisasi, kalau saya saya langsung melihat proses pengkaderan. Ya, maksudnya Kak Iwan melihat anu itu ya, melihat potensi itu. Saya harus lihat proses pengkaderan. Melihat potensi bahwa tim sinkronisasi ini sudah bermain Oh, tidak. ya, tidak ya? Tidak seperti itu, tidak. Ya, tapi maksudnya ada upaya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan Karena tidak, ya? kami sepakat itu tidak. Tapi saya bilang betul-betul objektif. Harus Kalau saya objektif, jadi ya? tim sinkronisasi, saya utamakan
proses kaderisasi. Kalau di tingkat provinsi siapa ketua tim Ketua sinkronisasi? DPD Partai Golkar provinsi, Kalau untuk tingkat kabupaten, ketua DPD Golkar kabupaten. terus di mana Ada intervensi berapa orang, pusat? Di mana Nah, di dalam kewenangan pusat? di dalam aturan partai, di internal partai, dan aturan juga KPU bahwa setelah pada saat pendaftaran nama-nama itu surat yang dicalonkan menjadi anggota legislatif provinsi dan kabupaten harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat di mana dan sekjen di partai yang mengusulkan itu. Iya. Itu. Jadi selalu ke depan kita caleg-caleg ini betul-betul punya kualitas, Berkualitas ya. berkualitas. Dan kader yang memang bukan hanya karbitan tadi Eh, itu. kan Ya, banyak kader, terproses ya. banyak kader-kader ini kan hanya banyak calon-calon ini hanya menggunakan partai Ya. juga untuk menjadi kendaraan Untuk politik, mendapatkan kekuasaan ya. Tapi menjadi kan, kendaraan politik, ya, tapi kan menjadi memang anggota tidak, legislatif. tapi memang tidak bisa dipungkiri Kak Iwan bahwa politik itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, Iya. kapan dan di mana kan Ya, begitu. hakikat politik kan Mempertahankan gitu, ya. kekuasaan dan bagaimana memperlebar kekuasaan Iya, yang kita miliki kan begitu. Iya. Cuman kan harusnya memang partai ketat pada proses seleksi itu ya. Harus mempertimbangkan kaderisasi. Kaderisasi, pengkaderan itu utama. Ya. Ini kan biasa masyarakat yang gunakan partai untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Begitu tidak terpilih, ya tinggalkan partai. Tapi kalau Karena- seberapa besar keyakinan Kak Iwan Golkar di Kabupaten Banggai? Apakah dia akan menguat atau pada sisi lain begini, anak bupati di Golkar, bupati itu sendiri di Nasdem, Iya. lalu kemudian adiknya bupati ketua Golkar, ini gimana ini? Kira-kira? Kembali ke lembaga tersebut, ke Golkar Kabupaten. Kalau bisa dia mampu atasi itu, Ya, iya. Karena tidak evaluasi. Dan kalau memang hasilnya tidak maksimal, ya ketua disuruh mundur, pada posisi ini bupati Iya. harus netral ya, netral. karena Jangan pada sisi gunakan lain, perangkat pemerintahan ke betul, bawah. ya betul. Itu. Anak bupati kan dia salah satu yang masuk. Ya, anak bupati ya. calon legislatif, bukan masuk caleg. Iya. Bukan masuk calon legislatif. Oke, Kak Iwan, kayaknya kita butuh waktu panjang untuk ngobrol ya. Tapi mungkin apa ya, suasana, situasi, waktu yang Ada satu saya sampaikan ya. kita sebelum Oke, ditutup. iya. Silakan. DPR itu kan tugasnya cuma 3. Ya, DPR tuh. Fungsi legislasi, fungsi Budgeting, pengawasan, dan fungsi budgeting. Iya. Nah, tentunya dibutuhkan kader-kader berkualitas yang punya kemampuan untuk duduk di legislatif. Ingat, di eksekutif itu sudah banyak pada S2 minimal. Minimal itu S1. S1, S2, doktor, S3. Iya. Yang ini yang kalau kita tidak punya kemampuan sebagai anggota legislatif, kan mengimbangi ya. mengimbangi mereka lebih pintar. Semua kita kan yang bertugas untuk mengawasi kebijakan-kebijakan di eksekutif. Artinya karena persoalan kapasitas sumber daya manusia itu Iya. yang kemudian memperlihatkan lemahnya lembaga Ya, legislatif. Jadi ada satu daerah tidak perlu Ya. itu anggota begitu dilantik jadi anggota DPR itu sampai baiknya ini berkarat, tidak pernah dia ngomong. Oh gitu ya. Kemudian ada lebih parah lagi, pada saat dia reses, dia tiap mau duduk di depan masa, padu dengan masa karena takut jadi sebuah materi. Iya. Nah inilah perlu ke depan Partai Golkar bagi Partai Golkar untuk memperhatikan kualitas kader. Nah, kalau kader yang instan hanya untuk mana lah masyarakat menggaji anggota DPR itu untuk berbicara, untuk mengawasi. Kalau itu bisa berbicara, buat apa makan gaji, ya kan? Nah, kemudian untuk adu ke depan, untuk legislatif, untuk apa pemilu ke depan? Sarankan kepada masyarakat, mari bersama-sama menjaga keamanan dan mari bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi, Ya. yaitu pemilu tahun 2024. Tapi kalau pesta itu kan ya namanya pesta, selesai. Iya. Padahal pemilu itu pemerintahan itu harus dikelola 5 tahun. Artinya kita jangan berhenti berpesta Iya. untuk mengawasi kekuasaan. Kekuasaan dan itu. sebagainya. Betul. Ya kan? Itu fungsinya Ya legislatif. betul. Itu lembaga legislatif ya. Legislatif itu mengawasi itu. Ada satu hal yang mungkin agak saya lupa untuk menanyakan, tapi saya ingat. Banyak anggota DPR, banyak pejabat yang tiba-tiba jadi anggota DPR lalu kemudian ya apa ya berubah begitu ya. Berubah
lalu menjaga jarak, ya, Istilah tutup kaca. tutup kaca dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Kak Iwan? Ya, kira-kira kalau Kak Iwan jadi anggota DPR nanti? Insya Allah Iya, orang dari susah, orang ketua orang susah, kemudian saya jadi Partai Golkar terproses dari Iya. bawah, di organisasi terproses di organisasi dari KNPI, AMPI, Pemuda Pancamarga, kemudian Kosgoro, iya, itu terproses dari bawah. Jadi bahkan sudah beberapa kali diminta pimpin di Golkar Sulawesi Tengah, saya beberapa kali memimpin sidang. Terakhir di Banggai Kepulauan kemarin. Kebetulan kemarin di Banggai Kepulauan saya memimpin sidang Musdalub. iya. Musdalub di Banggai Kepulauan, dan sudah saya menjadi PLT itu di Banggai Kepulauan sudah 3 kali. Di Luk 1 kali, Di Banggai Kepulauan 2 kali, di Banggai Kepulauan 3 kali. 3 kali ya. Menjadi sekretaris, kemudian di Banggai Laut menjadi sekretaris juga 1 kali. Iya. Di Luk menjadi wakil ketua. Dan insya Allah selama saya menjadi PLT di sana, saya bisa mengantarkan pelaksanaan musda bisa berjalan lancar dan bisa lakukan konsolidasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Artinya ini prestasi yang diukir Saya ya. tidak bisa nanti teman-teman Orang-orang yang menilai, teman-teman di partai yang menilai ya, bahwa dengan nahkoda salah satunya Kak Iwan sebagai sekretaris, kemudian mampu melaksanakan saya bukan musda saya Luk, iya, dari musda di Luk itu saya sudah ikuti 4 kali musda. Dari Pajarun, Bali 2 kali, dan naiknya Pak Beni Tamoreka. Musdi termeriah itu di pasar naiknya Beni Tamoreka. Termeriah itu dibikin saya hotel Satika. Itu saya tidak bisa ungkap. Ada banyak hadir teman-teman lihat. Itu bagaimana sampai partai-partai lain bahwa siapa yang desainin acara bisa semeriah ini. Tapi itu kan masyarakat yang menilai. iya, Kalau saya mau bilang nanti kan saya bilang merasa sendiri, mau Iya, diri sendiri. Tapi itulah kader. Berbuat yang terbaik untuk partai, berbuat terbaik untuk masyarakat. Insya Allah kalau saya terpilih. Tapi kalau tidak terpilih, tidak dicalonkan, saya siap juga soalnya kader. artinya tetap loyal dengan Loyal kepada putusan partai. Karena itu kebijakan partai. Itu. Oke, pemirsa, sampai di sini obrolan santai saya dengan Kanda Iwan. Semoga apa yang disampaikan atau diskusi kita kali ini, Diskusi lepas. obrolan santai, bermanfaat bagi kalian, dan semoga di lain waktu saya bisa mengundang kembali Kanda Iwan Pebaa dalam tema-tema yang berbeda. Terima kasih Kak Iwan sudah hadir di obrolan santai Bung Iwan. Semoga tidak pernah bosan untuk kami undang kembali. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Iwan K. Iwan K. Dua-dua Iwan K. Assalamualaikum. Dan Koba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.